Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara komprehensif pengenalan terminal, user management, sintaks dasar Ubuntu, dan tips produktivitas CLI. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengenalan terminal dan user, yaitu yang berfungsi sebagai pemahaman antarmuka baris perintah, struktur prompt, hierarki pengguna, serta mekanisme hak akses di Ubuntu Linux. Sebelum itu, kita pengertian atau penjelasan apa itu dari terminal dan juga user. Untuk terminal itu sendiri yaitu sebuah CLI atau yang berbasis sintaks teks atau command line interface, yaitu sebuah program antarmuka yang berbasis teks yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dan memberikan instruksi langsung secara kepada sistem operasi. Berbeda dengan GUI ataupun antarmuka grafis. Jadi terminal ini mengeksekusi perintah berkecepatan tinggi, hemat konsumsi memori, dan sangat efisien untuk administrasi server Linux. Adapun user dalam Linux itu merupakan sebuah akun ataupun identitas pengguna yang terdaftar di dalam sistem Linux untuk mengontrol wewenang dan kepemilikan akses. Nah, sistem Linux itu menggunakan konsep multi-user yang dimana setiap user memiliki ruang kerja tersendiri, home directory, hak akses file tertentu, dan tingkat privilege yang diatur oleh sistem. Kemudian kita akan memahami ataupun mempraktekkan dari terminal dan juga user. Nah, kemudian ada perintah touch yang mana ini berfungsi sebagai untuk membuat file kosong baru. Ada perintah cp yaitu untuk menyalin file ataupun folder yang digunakan, yaitu min-r. Ini contoh-contoh pengguna sinteks ataupun perintah yang tertulis di dalam terminal tersebut. Di sini ada rm untuk menghapus file ataupun folder, kemudian ada mv itu untuk memindahkan file ataupun mengubah nama file. Kemudian ini adalah sebuah untuk membaca dan mengedit file. Di sini ada get and less, kemudian ada head and tail, dan nano editor. Kemudian tips dan trik CLI. Jadi untuk efisiensi atau auto completion itu digunakan otomasi tombol tab. Jadi tekan tombol tab untuk melengkapi nama perintah, file ataupun folder secara otomatis tanpa mengetik ulang secara utuh. Jadi untuk pencarian history itu kita bisa mengeklik tombol CTRL+R. Gunakan kombinasi CTRL+R itu untuk melakukan pencarian rekayasa reverse search pada history perintah yang pernah dijalankan sebelumnya. Jadi ini contohnya reverse search. Ketika kita mengklik CTRL+R nanti akan terdapat perintah yang seperti ini. Kemudian untuk pindasan dan operasi lanjutan. Jadi pindasan keyboard yang paling berguna itu contohnya untuk CTRL+C. Ini untuk menghentikan proses yang sedang berjalan. Saat kita mengetik ping seperti Google ataupun ping IP, biasanya terdapat TTL ataupun bahwa kita bisa saling terhubung, itu untuk memberhentikan proses yang sedang berjalan itu menggunakan CTRL+C. Untuk CTRL+L ini untuk membersihkan layar terminal sama dengan clear. Untuk CTRL-A ataupun CTRL-E pindah kursor ke paling bawah atau paling awal dan juga atau yang paling akhir. Untuk pipping berarti seperti icon ataupun simbol lurus, dan direction itu untuk pipper itu sendiri untuk mengirimkan output perintah ke perintah lain, ataupun redirection itu untuk menyimpan output ke file text. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh ataupun bagaimana cara kita mempraktikkan di terminal VirtualBox itu sendiri. Oke, kita masuk di terminal. Jadi di sini saya sudah masuk ataupun sudah login. Untuk yang pertama yang akan saya coba yaitu bagaimana cara kita mengetahui user aktif yang kita gunakan, yaitu menggunakan perintah UAMI enter. Nah, jadi kita menggunakan user aktif dengan nama server. Kemudian kita uji coba bagaimana cara kita mengetahui nama server yang kita gunakan, yaitu dengan mengklik perintah host name. Nah, jadi untuk server ataupun nama server yang kita namai yaitu hostname-nya itu yang tertulis di terminal itu.
Kemudian kita membuktikan bagaimana cara kita mengetahui lokasi direktori yang kita gunakan, yaitu menggunakan perintah pwd enter. Yang pasti ini ada buktinya, yaitu di sini. Kemudian untuk melihat isi direktori, yaitu menuliskan perintah ls enter. Kemudian isi direktori di sini masih kosong, jadi tidak ada reaksi membuat file ataupun melihat file lengkap yang tersembunyi. Nah, di sini ada beberapa file yang sudah masuk di dalamnya. Kemudian kita coba lihat membuat file for information. Ada sedikit kesalahan. Untuk membuat file, coba kita touch. Mungkin masih ada kendala untuk pembuatan file. Kemudian untuk membersihkan tampilan, yaitu kita bisa mengklik perintah clear. Nah, tadi semua udah clear. Kita coba tes jaringan ping.com. Kita masih salah IPA. Kita coba di sini untuk global dynamic start up, artinya sudah aktif, tidak bisa harusnya. Coba kita cek untuk membuat folder, jadi mkdir Linux ubuntu.txt. Kita sudah membuat folder dengan nama Linux ubuntu.txt. Kemudian kita membuat filenya. Jadi untuk membuat file, kita dengan touch yaitu file.txt, kemudian enter. Di sini kita sudah membuat file. Kemudian bagaimana cara kita untuk melihat di dalam file tersebut? Di sini bisa menggunakan saya. Kemudian kita bisa cek untuk IP yang kita gunakan. Nah, di sini juga ada startup IPA startup. Kita coba ping. Oh, ternyata di sini karena kita belum menggunakan internet. Nah, coba kita klik ulang. Is name resolution. Nah, jadi ini untuk cara ataupun bagaimana untuk mempermudah kita. Jadi ini ada beberapa tips dan juga trik CLI yang kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan sebuah penulisan sintaks ataupun perintah di terminal. Kita bisa gunakan tanda panah yang atas dan juga bawah ini untuk melihat beberapa perintah yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Kemudian ada juga beberapa yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi
Ini diantaranya. Di sini ada CTRL plus C. Nah, jadi saat kita melakukan misalnya ping google.com, untuk memberhentikan kita bisa CTRL plus C. Nah, di sini kita sudah bisa. Kemudian untuk beberapa pintasan yang lain seperti ada CTRL plus L, ini untuk membersihkan layar terminal sama dengan clear. Kemudian jadi inilah perintah-perintah yang saya praktekkan, yaitu dalamnya terdapat sebelah basic sintaks Ubuntu yang pastinya sering kita gunakan nantinya. Nah, ini dia. Nah, itu tadi adalah hasil dari bagaimana kita mempraktekkan basis-basis sinteks Ubuntu itu sendiri. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya, see you, terima kasih, sampai jumpa.